Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdurrahim Ramatosikal, NIM 21217073. Ini berhentinya gimana? Pada kali ini saya ingin merakit komputer menggunakan aplikasi Cisco IT Essential. Kita masuk ke dalam menu tes. Menu tes ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana cara kita merakit komputer sesuai dengan yang kita pahami. Untuk yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu memasang power supply-nya. Bagaimana cara memasangnya? Kita cukup klik power supply-nya lalu kita tarik ke bagian casing komputernya. Lalu kita sesuaikan power supply-nya dengan bentuk casingnya. Seperti ini. Kalau dia sudah sesuai, cukup kita pasangkan. Lalu untuk mengunci power supply-nya agar tidak terlepas, kita pasangkan juga bautnya. Kita klik bautnya lalu kita tarik ke bagian power supply-nya. Dia akan memasang secara otomatis. Nah, kalau power supply-nya sudah selesai, kita masuk ke bagian motherboard-nya. Yang pertama yang perlu kita lakukan di bagian motherboard ini, kita pasangkan RAM 1 dan RAM 2 ini ke bagian slot RAM yang ini. Kita cukup klik RAM satunya, kita tarik ke bagian motherboardnya. Memasangnya kita perlu sesuaikan bagian lubang yang di tengah ini dengan slot RAM-nya yang ini. Kalau sudah sesuai seperti ini, kita cukup pasangkan. Jangan lupa mengunci RAM ini dengan klik yang bagian kiri, lalu bagian kanan. Lalu lakukan hal yang sama seperti yang tadi kepada RAM yang 2. Nah, kalau bagian RAM-nya sudah selesai, kita masuk ke bagian CPU atau prosesornya. Kita cukup klik bagian CPU atau prosesornya ke bagian yang kotak ini. Nah, untuk memasangnya, kita cukup lihat bagian yang segitiga di ujung prosesor ini dengan yang bagian tempat prosesornya. Ini ada segitiganya. Kalau sudah sesuai, kita pasangkan. Nah, jangan lupa mengunci prosesor ini dengan klik yang bagian tutup ini dan juga yang satunya. Selanjutnya thermal compound atau pasta thermal. Kita klik bagian thermal compound-nya, kita seret ke bagian atas prosesor. Nah, dia akan menyuntikkan pastanya secara otomatis. Kalau bagian pastanya sudah tersuntikan di atas prosesor, kita pasangkan heatsinknya atau kipasnya untuk mendinginkan bagian prosesornya. Kita klik dan tarik ke arah atas prosesornya. Nah, jangan lupa mengklik yang bagian baut hitam ini. Nah, kalau heatsinknya sudah terpasang, lalu kita sambungkan kabel ini kepada pin yang ini. Kita klik kabelnya, lalu kita sesuaikan lubang kabel ini dengan pin yang ini. Kita putar. Lalu kalau sudah sesuai, kita pasangkan. Nah, kalau bagian motherboardnya sudah selesai, kita cukup install motherboardnya dengan klik yang ini. Nah, ini motherboardnya sedang terinstall. Lalu kita pasangkan motherboard ini di bagian casing. Bagian kipas ini dia berada di atas. Nah, seperti ini. Dan bagian slot adapter ini atau card ini dia berada di samping. Kalau sudah sesuai, kita cukup pasangkan. Nah, kalau sudah terpasang,
Jangan lupa kita menguncinya dengan memasangkan bautnya. Kalau motherboardnya sudah terpasang, lalu kita pasangkan card-cardnya seperti LAN card, wireless card, dan VGA card. Yang pertama kita pasangkan LAN cardnya atau NIC. Kita cukup klik dan tarik ke bagian card ini. Nah, kalau sudah terpasang, kita kunci dengan memasangkan bautnya. Nah, selanjutnya yaitu wireless card. Kita klik dan tarik ke samping dari LAN cardnya. Nah, kita kunci juga dengan memasang bautnya. Nah, yang terakhir yaitu VGA card atau video adapternya. Kita klik dan tarik video adapter ke bagian yang sini. Nah, kita kunci juga dengan memasang bautnya. Kalau sudah terpasang, kita masuk ke bagian hard disk, optical drive, dan floppy drive. Yang pertama kita pasangkan hard disknya. Kita klik dan tarik hard disknya ke bagian casingnya. Untuk memasangnya kita perlu sesuaikan bagian label ini, dia berada di atas. Nah, seperti ini. Kalau sudah sesuai, kita pasangkan saja. Jangan lupa kita kunci juga dengan memasangkan bautnya. Kita seret bautnya ke bagian kayak rak atau casing dari komputernya. Nah, selanjutnya optical drive. Kita cukup klik dan tarik optical drive ke bagian atasnya. Nah, untuk memasangnya kita perlu sesuaikan bagian DVD ini, dia berada di atas. Nah, seperti ini. Kalau sudah sesuai, kita pasangkan. Jangan lupa juga kita menguncinya dengan memasangkan bautnya. Kita klik dan tarik ke bagian samping dari casingnya. Kita klik dan kita tarik ke bagian atas ini. Nah, selanjutnya yaitu floppy drive. Kita klik dan tarik floppy drive ke bagian bawah sini. Untuk memasangnya kita perlu sesuaikan bagian lubang yang ini itu dia ada di atas. Kalau sudah sesuai kita pasangkan. Kita kunci juga dengan memasangkan bautnya. Kita tarik ke bagian samping dari casingnya. Lalu kita masuk ke bagian dari motherboardnya. Kita harus pasangkan dahulu dari kabel-kabel yang ini ke dalam motherboardnya agar motherboardnya terpakai dan menyala. Yang pertama kita pasangkan kabel 20 pinnya. Kita klik kabel 20 pin lalu kita pasangkan di bagian ini. Untuk memasangnya kita cukup lihat yang bagian penguncinya ini dia berada di belakang. Nah, selanjutnya kabel 4 pinnya. Kita klik kabel 4 pinnya lalu kita pasangkan di bagian sini. Untuk memasangnya kita sesuaikan juga penguncinya, yang ini sama yang ini harus sama. Lalu kita pasangkan. Lalu kita pasangkan kabel yang putih ini ke bagian sini. Nah, dia akan terpasang secara otomatis. Dan juga kabel yang ini ke bagian sini atau nah, kita sesuaikan kabel ini, lubang kabel ini dengan pin yang ini. Kalau sudah sesuai, kita pasangkan. Nah, yang hitam, kabel yang hitam ini kita masukkan ke bagian sini. Dia akan terpasang secara otomatis. Jangan lupa kita pasangkan juga kabel fan-nya yang ini. Kita cukup klik kabel yang ini lalu kita klik bagian yang ini. Nah, kita sesuaikan lubang 3 ini dengan pinnya. Kalau sudah sesuai kita pasangkan. Lalu kita memasangkan kabel pata atau pata kabel. Kita klik
kabel patah ke bagian motherboardnya. Lalu kita sesuaikan bagian yang menonjol ini dia ke depan. Nah, kalau sudah sesuai kita pasangkan. Untuk ujungnya kita pasangkan juga ke bagian optical drive-nya. Nah, kita sesuaikan juga seperti tadi. Bagian yang menonjol ini dia di bagian atas. Selanjutnya yaitu floppy kabel atau kabel floppy. Kita klik dan tarik ke bagian sini. Lalu kita pasangkan floppy kabelnya. Cara memasangnya kita cukup lihat yang bagian biru, garis biru ini dia berada di sebelah kiri. Kalau sudah sesuai kita pasangkan. Nah, untuk ujungnya kita pasangkan di bagian floppy disknya yang ini. Nah, kita sesuaikan juga seperti yang tadi. Nah, kalau sudah sesuai kita pasangkan. Selanjutnya itu kabel SATA. Kita cukup klik kabel SATA ke bagian sini. Lalu kita sesuaikan kepalanya dengan yang lubang ini. Kalau sudah sesuai kita pasangkan. Untuk ujungnya kita pasangkan juga ke bagian atas ini. Nah, kita sesuaikan juga seperti yang tadi. Nah, ini sudah sesuai. Kita pasangkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian eksternalnya atau bagian luar dari casingnya. Pertama kita tutup dulu bagian casingnya. Kita klik bagian tutup casingnya. Lalu dia akan terpasang secara otomatis. Jangan lupa kita kencangkan dengan memasang bautnya. Nah, bagian komputernya sudah terpasang semuanya, lalu kita pasangkan bagian eksternalnya. Yang pertama kita pasangkan kabel monitornya. Kita klik dan tarik kabel monitor ke bagian sini. Kita sesuaikan. Kalau sudah sesuai, kita pasangkan. Selanjutnya yaitu kabel keyboard. Kita klik kabel keyboard ke bagian atas kiri sini. Lalu kita sesuaikan bagian yang hitam ini dengan lubang yang ini. Nah, kalau sudah sesuai, kita pasangkan juga kabel mouse-nya sama seperti yang tadi. Nah, kita sesuaikan seperti kabel keyboard tadi. Kalau sudah sesuai, kita pasangkan. Selanjutnya yaitu kabel USB. Kita klik kabel USB ini ke bagian port USB yang ada di komputernya. Kita sesuaikan kabel USB-nya dengan port USB-nya. Kalau sudah sesuai, kita pasangkan. Selanjutnya yaitu kabel LAN. Kita klik kabel LAN atau Ethernet ini ke bagian bawah sini. Untuk menyesuaikannya kita cukup lihat bagian pin ini atau penguncinya ini dia berada di bagian atas. Kalau sudah sesuai kita pasangkan. Selanjutnya itu antena WiFi atau adapter dari WiFi. Kita klik dan tarik ke bagian paling bawah ini. Dia akan terpasang secara otomatis. Lalu yang terakhir yaitu kabel power. Kita klik dan tarik kabel power ke bagian atas kiri ini. Lalu kita sesuaikan bagian lubang 3 ini dengan pinnya. Kalau sudah sesuai, kita pasangkan. Nah, ini berhentinya gimana? Itu adalah cara merakit komputer menggunakan aplikasi Cisco IT Essential.
Nah, ini hasil dari merakit komputernya. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penutupnya, Boy. Ini buat penutup ya, ingat ini buat penutup. Penutupnya cukup gini. Udah gitu aja. Ini berhentinya gimana?